Suatu ketika, Ali bin Abu Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya, Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu makanan apapun. Tetapi ini ada 6 dirham hasil kerjaku dan Salman memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Begitulah memang keadaan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan keluarganya. Sebenarnya, kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup bergelimang kemewahan dunia. Tetapi, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini. Tidak jarang, Fatimah dan Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi dan memintal bulu-bulu domba, memilah-milah kurma, dan lain-lainnya. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra." Mendengar jawaban istrinya itu, Ali berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu." Maka Fatimah Az-Zahra menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya yang segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Ali bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu. Ia bukannya tidak ingin kalau keluarganya sedang kelaparan, terutama kedua anaknya yang masih kecil. Tetapi demikianlah memang didikan dan contoh yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umumnya orang, mungkin tidak mengapa jika mengurangi kadar atau kualitas dari yang dicontohkan Nabi, sebatas kemampuan masing-masing. Tetapi bagi Ali, sejak balita ia diasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu, Ali segera kembali ke rumah dan Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Ali berkata, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis?" Fatimah berkata, "Wahai suamiku, engkau pulang tanpa membawa sesuatu." Ali berkata, "Wahai Fatimah, aku meminjamkan uang itu kepada Allah." Tanpa penjelasan lebih banyak, maklumlah Fatimah tentang apa yang terjadi. Maka ia berkata, "Sungguh aku mendukung sikapmu itu." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang badui yang sedang menuntun seekor unta. Si badui yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini." Ali berkata,
Aku tidak mempunyai uang. Si Badui itu berkata lagi, belilah dengan tempo atau pembayaran di belakang. Ali berkata, berapa? 100 dirham, kata si Badui itu. Baiklah, kata Ali, ku beli seharga 100 dirham dengan tempo. Si Badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja. Tetapi belum jauh berjalan, tiba-tiba muncul seorang Badui lain menghampirinya dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir panjang, Ali berkata, "Ya." Akhirnya terjadilah jual beli antara Ali dan orang Badui tersebut. Ali menjual unta yang telah dibelinya itu dengan harga yang tinggi. Kemudian si Badui yang juga tidak dikenalinya itu membayar kontan dan membawa pergi unta tersebut. Ali sangat gembira. Segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya, kemudian pulang. Kali ini Fatimah menyambut dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, ku beli unta seharga 100 dirham dengan tempo dan ku jual lagi dengan kontan dengan harga yang tinggi." Fatimah Az-Zahra berkata, "Aku mendukung sikapmu itu." Beberapa lama kemudian Ali pergi menemui Rasulullah SAW sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Nabi SAW tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksud Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Nabi SAW bersabda, "Berbahagialah engkau Abul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirham dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedang yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat-malaikat yang membantu manusia, tentunya atas seizin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau seperti kisah di atas, atau juga pada perang Badar dan beberapa peristiwa lainnya. Bisa saja itu terjadi di antara kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam bentuk seseorang yang tidak dikenali yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Ali bin Abu Thalib. Atau mungkin seseorang dikenali memberikan bantuan, tetapi sebenarnya yang bersangkutan tidak melakukannya. Hanya saja Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupakan diri dengan orang tersebut untuk memuliakannya, seperti yang terjadi pada seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Wallahu a'lam.